Anak laki-laki kecil ini mengikuti ayahnya untuk mengumpulkan sampah sejak kecil, bertekad untuk menjadi pemimpin geng pengemis. Namun pada usia 10 tahun, ayahnya tiba-tiba menghilang secara misterius. Anak laki-laki itu terpaksa memperbaiki mobil untuk mencari nafkah. 20 tahun berlalu begitu cepat. Ayahnya tiba-tiba menjadi orang terkaya di dunia. Namun karena khawatir anaknya boros, dia menyembunyikan kekayaannya. Ayahnya terus merahasiakan identitasnya sebagai ketua dewan direksi grup Chu, bahkan menyamar sebagai pekerja migran untuk bertemu dengan anaknya. Sehingga anak itu selalu mengira bahwa keluarganya miskin. Dia tetap bekerja keras memperbaiki mobil setiap hari, untuk membantu membiayai kebutuhan keluarga. Namun, suatu hari ketika dia selesai memperbaiki mobil, dia melihat ayahnya diejek oleh teman-teman sekolah lamanya. Anak itu menyadari bahwa dia dihina karena kemiskinan. Maka dia bersumpah dalam hati bahwa dia pasti akan bekerja keras untuk menghasilkan uang, agar ayahnya bisa hidup bahagia. Ayahnya tersentuh mendengarnya. Aku pikir kesulitan selama bertahun-tahun akhirnya tidak sia-sia. Kemudian pemuda itu naik sepeda motor listrik kecil, untuk pergi memperbaiki mobil dan mencari uang. Tidak disangka, dalam sekejap mobil mewah dari arah berlawanan menabraknya hingga terjatuh ke tanah. Pemuda itu segera berteriak meminta ganti rugi. Saat itulah wanita CEO melangkah dengan anggun turun dari mobil. Tanpa ragu-ragu, dia menuntut ganti rugi 5 juta untuk pemuda. Begitu banyak, kamu bukan penipu kan? Jangan salah paham. Dari 5 juta ini, hanya 200 yuan adalah biaya medismu. Sisanya adalah upahmu. Hadiah apa? Menikahlah denganku, sebagai imbalan menjadi ayah anakku. Saat pemuda itu bingung, tiba-tiba datang seorang anak laki-laki kecil, langsung memanggilnya ayah. Meskipun sulit diterima oleh pemuda untuk sementara waktu, namun, melihat kartu bank di tangan wanita CEO, akhirnya tanpa bisa menahan diri, dia menerima identitas ini. Anakku, ayah sangat merindukanmu. Mama Anan tidak bohong padamu kan? Dia bilang akan membawamu bertemu dengan ayah. Anan sudah tahu. Anan bukan anak liar yang tidak punya ayah. Ayah, ayo kita pergi bermain ke taman bermain. Ah, baiklah, Anan. Ayah masih harus pergi bekerja. Kita tidak akan mengganggunya, mari pulang dulu. Selamat tinggal, ayah. Aku akan menyelesaikan pertunjukan ini bersamamu. Uang ini, untuk mencegah kamu kabur dengan uang 5 juta. Aku akan mentransfernya secara bertahap ke akunmu. Setiap tanggal 1 setiap bulan. Saat itu, direktur wanita sedang bersiap-siap untuk pergi dengan mobilnya. Namun, dia menemukan mobil tiba-tiba tidak bisa dinyalakan. Karena kesibukan bisnis, dia terpaksa naik ke sepeda motor listrik pemuda. Tak disangka, begitu mereka tiba di kantor, mereka menemukan kerumunan di pintu. Banyak pengagum yang fanatik, hanya menunggu direktur wanita muncul untuk langsung melamar. Melihat Dewi di hatinya, malah bersikap akrab dengan pemuda itu. Pewaris kaya yang memimpin tiba-tiba marah. Anak muda, jauhkan dirimu dari Meng Jinsu. Jangan berharap bisa makan daging angsa di kolam katak ini. Apa yang Chu Yue katakan tidak salah. Dia adalah suamiku. Jangan ganggu ayah. Meng Jinsu, apa yang orang seperti itu bisa berikan padamu? Apa yang membuatmu tertarik padanya? Lihat dengan jelas. Ini mobil baru yang kuberikan padamu. Bernilai 99. Ada surat niat kerjasama ini. Bernilai 3 miliar. Asalkan kamu setuju menikah denganku. Semua ini milikmu. Aku akan merawat istriku sendiri. Aku butuh kamu untuk mengantarkan. Kamu bisa merawat dirimu sendiri dengan apa? Setiap transaksi bisnisku dimulai dari jutaan. Sedangkan kamu, lihatlah penampilanmu yang buruk ini. Apakah gajimu sebesar 5,000 per bulan? Gajiku sekarang 50,000 per bulan. Gong Yiming, jangan bicara lagi. Karena aku memilih Chu Yue sebagai suamiku. Saya tidak akan menyesalinya. Tolong pergi. Meng Jinsu, siapa yang akan kamu pilih sebagai suamimu? Bukan keputusanmu. Besok di pesta ulang tahun pamanku. Aku akan datang tepat waktu. Nanti, apakah menurutmu pamanku dan bibiku akan memilihku? Kamu berani datang? Siapa yang tidak pergi, cucunya yang rugi. Baiklah, hadiah ulang tahun di pesta ulang tahun besok. Kamu tidak boleh mengeluarkan uang sepeser pun untuk Jinsu. Berani? Ah ini. Sekarang kamu takut. Ingatlah kata-katamu tadi. Siapa yang tidak pergi, cucunya yang rugi. Kamu Miaozi. Ah, bagaimana ini bisa diatasi? Aku pikir kamu yang akan membeli hadiah ulang tahun. Aku baru saja bertaruh dengannya. Sepertinya kamu harus mencari solusinya sendiri. Ah, ayahku suka seni lukis dan kaligrafi. Belikan dia lukisan dan kaligrafi yang bagus. Dia pasti akan suka. Ayo pergi, Anan. Bukan itu. Ayah, semangat, semangat. Seni lukis dan kaligrafi. Sudahlah, pergi ke pasar barang antik dan beli yang palsu saja.